Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan akan menjelaskan pandangan psikologi kognitif tentang belajar. Secara singkat, kognitif mempelajari proses-proses mental manusia seperti pemikiran, ingatan, persepsi, dan pengambilan keputusan serta bagaimana informasi diproses dan digunakan untuk memahami dunia di sekitar. Dalam persepsi dan pengolahan informasi, orang-orang melihat dan mendengar, baik pun berpikir dengan hati dan pemikiran, bukan hanya dengan mata, telinga, baik pun otak. Meskipun demikian, ada kalanya proses pemikiran otak tidak terlalu aktif. Seperti dalam pembelajaran hafalan, cukup hanya dengan kerja memori otak saja, dan hanya terkait dengan pengolahan kemampuan berpikir tingkat dasar. Setelah itu kita dapat melihat dari teori milik Gigi dan Balana bahwa setiap guru diharuskan menggunakan metode penulisan esai, proyek kerja kelompok, laporan tertulis individu untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih jauh dan baik daripada menggunakan tes tradisional seperti pilihan ganda dan lain-lain. Selanjutnya mari kita jelajahi beberapa teori yang berpengaruh dalam pembentukan psikologi kognitif. 3 tokohnya diantaranya ialah Cato Lewin, Jan Piaget, dan Jerome Bruner. Cato Lewin ialah seorang psikolog yang memperkenalkan konsep fieldotheory dan menekankan pentingnya lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Dia menekankan bahwa belajar dipengaruhi oleh interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Nah, sekarang mari kita alihkan penjelasan kita ke Jan Piaget. Ia adalah seorang psikolog dari Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Teori Piaget berfokus pada tahapan perkembangan intelektual yang dilalui oleh seseorang sejak bayi hingga dewasa. Piaget memutuskan agar anak aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang dirinya melalui asimilasi dan akomodasi. Ia juga mengatakan bahwa pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan ialah fasilitas yang dibutuhkan dalam perkembangan tersebut, perkembangan kognitif. Teori Piaget memperlihatkan bagaimana seseorang berkembang dan memperoleh pengetahuan pada berbagai tahap masa perkembangan mereka. Kita jelajahi kontribusi dari Jerome Bruner. Ia memperkenalkan konsep spiral curriculum yang menunjukkan bahwa pelajar harus mempelajari dan meninjau kembali topik pada tingkat kompleksitas yang berbeda untuk memperdalam pemahaman yang mereka miliki. Setelah itu ada metode scaffolding yang dimana seseorang yang berpengalaman memberi dukungan dan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran mereka. Teori ini menyoroti pentingnya melibatkan peserta didik melalui pengalaman yang bermakna dan terstruktur. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi psikologi kognitif pada waktu ini. Kami harap penjelasan singkat ini dapat memicu keingintahuan Anda untuk menyelami lebih dalam tentang teori yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.